Halo semuanya, kali ini kita akan membahas terkait uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS. Tetapi sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji normalitas data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Ya. Saat kita selesai melakukan penelitian, seringkali dijumpai bahwa peneliti pasti akan merancang sebuah uji statistik yang akan digunakan. Salah satu uji statistik yang sangat digemari oleh peneliti atau mahasiswa adalah uji parametrik, seperti uji variety test, uji T-independen, uji ANOVA, uji korelasi, ataupun uji regresi linear. Sebelum kita melakukan analisis data menggunakan statistik parametrik, salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah datanya harus berdistribusi normal. Maka dari itu, pengujian normalitas data ini sangat penting dipahami oleh peneliti atau mahasiswa. Uji normalitas itu sendiri adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berbeda dalam sebaran data normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan nilai min, median, dan modus berada di pusat data. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng atau bell shape. Jika dibentuk menjadi sebuah histogram seperti gambar di bawah ini. Ini adalah contoh histogram jika data kita itu berdistribusi normal. Jadi dia berbentuk bell shape atau berbentuk lonceng. Untuk melihat distribusi data, sebenarnya ada beberapa cara yang dapat digunakan ya di dalam analisis normalitas. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk, ada juga nilai skewness, kurtosis, chi-square, dan yang lain-lainnya. Dalam video ini kita akan membahas uji normalitas menggunakan SPSS, tentu saja dengan melihat grafik histogramnya dan kurva normalnya, lalu uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan nilai skewness-nya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari uji normalitas data tersebut ya. Lalu untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik histogram dan kurva normalnya. Dikatakan berdistribusi normal jika data yang dianalisis dan menghasilkan grafik histogram berbentuk seperti lonceng atau bell shape. Yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan berdistribusi normal jika data yang dianalisis dan menghasilkan hasil yang tidak signifikan atau nilai P-nya lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Jika didapatkan hasil uji statistiknya kurang dari nilai alfa atau kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Namun perlu kita ketahui bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini sangat sensitif dengan jumlah sampel. Untuk jumlah sampel yang besar, uji Kolmogorov-Smirnov ini cenderung menghasilkan uji yang signifikan, yang artinya bentuknya tidak akan berdistribusi normal. Itulah kenapa uji Kolmogorov-Smirnov ini sebaiknya digunakan jika data penelitian kita itu kurang dari 50 dan penelitian itu berbasis komunitas. Kalau misalnya dia sudah di atas 50, maka kita gunakan uji yang lain. Yang kedua ada Shapiro-Wilk ya. Di Shapiro-Wilk ini sama dengan Kolmogorov-Smirnov ya, jika nilai P lebih besar dari nilai alfa atau 0,05, maka kita nyatakan data kita berdistribusi normal. Jika lebih kecil dari 0,05, maka data kita tidak berdistribusi normal. Perbedaannya adalah antara Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Itu kalau Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk penelitian berbasis komunitas, sedangkan Shapiro-Wilk itu biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian klinis. Lalu ada juga menggunakan nilai skewness dan standar errornya. Dinyatakan berdistribusi normal jika data yang dianalisis dan menghasilkan nilai skewness dibagi standar error itu menghasilkan nilai kurang dari sama dengan 2.
Kalau misalnya dia lebih dari 2, maka data kita tidak berdistribusi normal. Mungkin teman-teman bingung ya kalau misalnya dia terlalu teoritis seperti ini. Maka dari itu kita akan melakukan uji statistiknya secara langsung menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya punya satu contoh penelitian yang berjudul efektivitas pemberian jus tomat dan jus mentimun terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi. Setelah data saya kumpulkan dan data ini saya masukkan ke master table di Excel ya. Akan saya buka Excelnya. Nah, ini adalah master table-nya. Jadi saya sudah memetakan terkait dengan kelompok tomat, kelompok mentimun, dan kelompok kontrolnya ya. Nah, yang akan kita lakukan uji normalitas di sini adalah kelompok tomat, yaitu tekanan darah sistoliknya sebelum dan sesudah. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita lakukan uji normalitasnya. Sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, kalau aplikasi SPSS-nya sudah terbuka ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi ke Excel-nya, kita copy tekanan darah sistolik pretest pada kelompok tomat. Sekarang kita paste. Selanjutnya post testnya ya kita copy juga. Kita paste. Jika sudah dipindahkan, sekarang kita klik variable view. Kita ganti variable name-nya pretest dan post test. Desimalnya kita jadikan 0 karena data yang kita akan analisis tidak memiliki desimal. Ada label di sini kita ganti menjadi tekanan darah sistolik pretest. Tekanan darah sistolik post test. Jika sudah, sekarang kita bisa melakukan uji statistik ya, uji normalitas datanya dengan cara mengklik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, terus kita pilih explore. Ya. Sekarang kita pindahkan ya variabel yang akan kita lihat uji normalitasnya ke bagian dependent list. Sekarang kita pindahkan dengan cara mengklik tanda panahnya. Langkah selanjutnya kita klik plot ya, terus kita checklist bagian histogram dan normality plot with testnya. Jika sudah di checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Oke, maka akan muncul output SPSS-nya. Saya akan menjelaskan dari output SPSS ini. Yang pertama adalah interpretasi hasil olah data. Ya, teman-teman bisa lihat tabel yang pertama ini adalah case processing summary, di mana case processing summary ini menunjukkan terkait dengan data yang kita olah itu ada miss atau tidak. Di sini bisa kita lihat bahwa tekanan darah sistolik pretest dan post testnya ini N-nya adalah 15 dan tidak terjadi satupun missingnya. Sedangkan tabel yang kedua ini adalah tabel deskriptifnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk sistolik pretest ada nilai minnya, median, varians, dan yang lainnya. Begitupun untuk tekanan darah sistolik post testnya. Ini hanya menggambarkan secara deskriptif, tetapi ada nilai Skewdes kurtosisnya di sini ya. Sedangkan pada tabel yang ketiga ini adalah test of normality-nya. Ya, teman-teman kita bisa lihat di sini ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk ya. Dan sekarang kita masuk ke bagaimana menarik kesimpulannya. Ya, di sini tadi data yang kita gunakan adalah 15 orang ya untuk sampelnya, dan penelitian ini berbasis komunitas. Maka kita akan menggunakan
Kolmogorov Smirnov dalam pengambilan kesimpulan. Ya, di sini didapatkan ya nilai P sebesar 0,200 untuk tekanan darah sistolik pretest. Sedangkan tekanan darah sistolik post-testnya ini didapatkan 0,117, yang artinya lebih besar dari nilai alfa, lebih besar dari nilai 0,05. Maka tekanan darah sistolik pretest dan post-test itu berdistribusi normal. Ya. Kita asumsikan bahwa penelitian kita ini merupakan penelitian klinik, ya, sehingga kita akan menggunakan nilai Shapiro-Wilk. Di sini didapatkan nilai P 0,980 untuk pretestnya, 0,192 untuk post-testnya. Ini juga sama, lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Terus kalau misalnya kita asumsikan bahwa sampel penelitian kita ini lebih dari 50, ya, kita asumsikan lebih dari 50, maka yang kita gunakan adalah nilai skewness dibagi standar errornya. Di sini kita coba hitung ya. Nilai skewnessnya untuk pretest itu sebesar 0,257, sedangkan standar errornya 0,80 ya. Berarti 0,257 dibagi 0,580. Nah, maka didapatkan nilainya 0,44. Lebih kecil dari 2, sehingga dapat disimpulkan tekanan darah sistolik pretest itu berdistribusi normal, ya. Terus yang terakhir kita akan menggunakan histogramnya. Ini histogramnya ya untuk pretest ya teman-teman ya. Ini bisa kita klik 2 kali. Maka akan muncul chart editornya. Terus kita klik di bagian atas, di bagian menunya ini ada elemen, dan kita pilih show distribution curve. Kita klik. Nah, sekarang kita pilih ya yang normal di sini. Ya, curve-nya yang normal, terus kita close. Dan akan muncul garisnya ya, garis distribusi normalnya berbentuk bell shape atau berbentuk lonceng. Ini bisa kita close karena otomatis dia akan muncul di output SPSS-nya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, maka dapat kita simpulkan tekanan darah sistolik pada kelompok pretest ini dinyatakan berdistribusi normal. Gampang kan melakukan uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS? Jika masih ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Ya, jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video uji statistik yang lainnya. Jangan lupa di like, di share video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.